Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pagi, Selamat Bu. pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini, nak? Sehat, nak? Alhamdulillah Ya, sehat, sehat, Bu. Bu. Ya, alhamdulillah kita sudah diperjumpakan pada pagi hari ini dalam keadaan sehat wal afiat, tidak Afiat. kurang suatu apapun. Kemudian berikutnya ibu absen dulu. Hadirnya kita semuanya, nak. Insya Allah hadir, Bu, semuanya. Oh, nggak ada yang sakit? Gak Nah, ada, Bu. Enggak, Bu. Hadir, Bu. Ada. Hadir semua, Bu. Yang izin juga tidak ada ya nak ya. Berarti semuanya hadir. hadir, Bu. Alhamdulillah. Jadi bagaimana nak? Bisakah kita mulai pembelajaran pada hari ini? Sudah siap semuanya? Siap, Bu. Iya, Bu. Siap, Bu. Iya, semuanya sudah siap untuk melakukan pembelajaran. Oleh sebab itu, kita awalilah dengan berdoa. Baiklah, Berdoa. untuk yang pertama doanya coba dulu. Oh, ketua kelas kita, Ahmad Idam, silakan pimpin doanya, nak. Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi Billahi rabbana Rabbana wa bil Islam dinan Islamidina wa bi wa Muhammadin Muhammadin nabiyyan Nabi wa wa rasulah. Rasulah Rabbi Rabbi Ilman warzuqni warzuqni fahman fahma bil Alhamdulillahirabbil alamin. alamin. Ya, alhamdulillah. Ah, sebelum kita masuk ke materi pada hari ini, nak, Ibu ulas dulu sedikit materi pelajaran yang telah lalu. Jadi, di materi yang telah lalu di bab 2, kita sudah mempelajari tentang Asmaul Husna. Husna. Ya, di kelas 7 yang dipelajari Asmaul Husnanya adalah 4. Nah, sebenarnya Asmaul Husna semuanya berjumlah berapa, nak? 99, 99, Bu. Bu. 9. Iya, tapi yang dipelajari di minggu yang lewat di kelas 7 ada 4, yaitu ada Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Masih ingat, nak? Iya. Coba anak ibu Ahmad Idam. Coba Ahmad Idam, apa pengertian Al-Alim? Silakan sebutkan, nak. Ya, Bu. Al-Alim adalah salah Al-Alim satu artinya artinya yang maha mengetahui. iya, betul. Terima Ya, kasih Bu. Ahmad Idam. Al-Alim artinya maha mengetahui. Kemudian yang kedua kemarin yang Mengetahui, Bu. dibahas adalah Al-Khabir. Apa itu artinya Al-Khabir? Coba Jubaida, silakan sebutkan. Al-Khabir artinya maha teliti, Bu. Iya, betul. Al-Khabir artinya maha teliti. Bagaimanakah pencerminan kita kalau kita beriman kepada sifat Allah yang namanya Al-Khabir? Contohnya kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dengan kita teliti ketika menjawab soal di saat ujian. Itu salah satu contoh penerapan kita dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang berikutnya ada As-Sami. Apa itu arti As-Sami? Coba Siti Sa'dia. Sami artinya maha mendengar, Bu. Ya, betul. As-Sami artinya maha mendengar. Kemudian yang keempat ada Al-Basir. Coba Nila Suryani, apa itu arti Al-Basir? Al-Basir artinya maha melihat, Bu. Ya, Al-Basir artinya maha melihat. Jadi itulah nak pembelajaran kita pada minggu yang lewat. Kenapa semuanya vakum, nak? Nggak semangat?
Ya. Nah, jadi biar relevan dengan Asmaul Husna yang kemarin, coba semuanya sama-sama kita lakukan Asmaul Husna bersama-sama. Coba ikuti Ibu semuanya, nak. 1, 2, 3. Ya Allah, ya Rahman, Rahman, ya ya Rahim, Rahim, ya Malik, Ya ya Kudus, ya Kudus, ya Salam, Salam, ya 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 Mu'min, ya Mu'min, ya Muhaimin, Muhaimin, ya ya Aziz, ya Aziz, ya Jabbar, 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 ya 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 Mutakabbir, Mutakabbir, ya ya Khaliq, Khalik, Ya ya Bari, ya Bari, ya Musawwir, Musawwir, ya Musawwir, ya ya Ghaffar, ya Qahhar, Qahhar, Terima kasih anak ibu semuanya. Wahab, ya ya Rafiq, Razak, ya Ya, Fattah, ya ya Alim. ya, terima kasih anak ibu semuanya. Ibu harap semuanya sudah memahami materi pelajaran tentang Asmaul Husna yang minggu kemarin. Sekarang kita masuk pada pelajaran hari ini. Pada pembelajaran hari ini, judulnya adalah tentang sholat dan zikir, menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Jadi berdasarkan judul yang kita lihat pada materi hari ini, yang dibahas adalah tentang dua, yaitu satu sholat, kemudian yang kedua zikir. Nah, sebelumnya Ibu yakin kalian semuanya sudah pandai sholat. Iya, sebelumnya siapa yang bisa mengutarakan apa itu pengertian sholat? Coba silakan anak Ibu Nur Hamidah. Apa itu pengertian sholat, nak? Salat artinya dimulai dengan takbir, ihram diakhiri dengan salam, Bu. Iya, betul. Sholat itu adalah ibadah yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam dan memakai atau menerapkan rukun-rukun dan syarat-syarat tertentu. Tertentu. Itulah makna sholat. Jadi kita bahas dulu tentang makna sholat. Kemudian berikutnya, nak, ketika kita sholat, yang diperhatikan pertama adalah syarat wajib sholat. Apakah kamu sudah termasuk ke dalam orang yang wajib sholat? Nah, yang pertama syaratnya adalah beragama Islam. Islam kita kena. Iya, setelah Islam berarti sudah wajib sholat. Berarti kita memenuhi syarat yang pertama. Kemudian yang Faisal kedua, sudah Islam, Bu. kemudian yang kedua balik, yang ketiga berakal, kemudian dapat melihat dan mendengar, dan yang kelima telah sampai dakwah Islam. Itulah, nak, syarat wajib sholat. Kemudian berikut yang diperhatikan adalah syarat sah sholat. Bagaimana agar sholat kita itu sah? Yang perlu diperhatikan adalah satu, suci dari hadas besar dan hadas kecil. Kemudian sudah balik dan berakal. Kemudian yang ketiga, suci badan, pakaian, dan tempat sholat tidak terkena najis. Kemudian mengetahui masuknya waktu sholat. Dan yang kelima, menghadap kiblat. 6, mengetahui mana yang rukun dan mana yang sunnah. Kemudian yang ketujuh, menutup aurat. Dan berikutnya, menjauhi semua hal-hal yang bisa membatalkan sholat. Itulah tentang syarat sah sholat. Berikut yang diperhatikan adalah rukun sholat. Rukun sholat semuanya ada 13 yang namanya rukun. Tidak boleh ditinggalkan, ya, nak. Nah, jadi apa saja itu? Yang pertama, berdiri tegak bagi yang mampu. Kemudian kedua, niat. 3, takbiratul ihram. 4, membaca surat Al-Fatihah. 5, ruku. 6, iktidal. 7, sujud. 8, duduk antara dua sujud. 9, duduk tasawuf akhir. 10, membaca tahiyat akhir. 11, membaca sholawat kepada Nabi. 12, memberi salam. Dan yang ke-13, tertib. Tertib itu artinya
berurutan. Berurutan, Yang Bu. pertama didulukan, kemudian yang terakhir dibelakangkan. Jadi sesuai dengan urutan. Itulah hal-hal yang harus diperhatikan. Kemudian kita juga harus mengetahui apa saja hal-hal yang bisa membatalkan sholat. Kalau bisa, jangan sampai sholat kita itu batal. Batal. Apa saja rupanya yang bisa membatalkan sholat? Misalnya, meninggalkan salah satu syarat sholat. Nah, kemudian meninggalkan salah satu rukun sholat. Atau mengucapkan kata-kata di luar bacaan sholat. Atau makan minum walaupun hanya sedikit. Atau bergerak di luar gerakan sholat. Atau niat memutuskan sholat, ragu-ragu di dalam hatinya, hendak memutuskan atau meneruskan sholat. Itulah hal-hal yang membatalkan sholat. Ibu rasa semua anak ibu sudah pandai sholat, ya kan nak? Iya, Iya, jadi Bu. sekarang Ya, Bu. kita harus memahami hikmah sholat. Sesuai dengan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ya nak? Kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, peserta didik mengetahui dan memahami makna sholat dan zikir. Sudah paham semuanya kan, nak? Iya, Bu. Udah, Bu. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan ketentuan sholat dan zikir. Itulah tadi nak rukunnya, syarat sahnya, apakah kita sudah wajib. Itulah ketentuan-ketentuannya. Sudah paham kan, nak? Udah, Bu. Udah, Bu. Iya, kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menghubungkan hakikat sholat dan zikir dengan pencegahan dari perbuatan keji dan mungkar. Maksudnya ini, bagaimanakah penerapanmu tentang konsep sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi nanti di sini Ibu kasih kalian tugas, kemudian kerjakan secara berkelompok. Nanti Ibu kasih LKPD-nya ya nak, kerjanya. Nanti dikerjakan bersama-sama. Jadi kelompoknya yang pertama kelompok 1 Ahmad Faisal, kemudian Arbiati, Zubaidah, Siti Sadiah, itu kelompok 1 ya nak. Kemudian kelompok 2 Nur Hamidah, Nila Suryani, Ahmad Idam. Kemudian kelompok 3 Eni Robianti, Khairul Solah, dan Nelly. Jadi itulah pembagian kelompoknya ya nak. Nanti setelah Ibu bagi LKPD-nya, kalian kerjakan masing-masing. Baru kemudian kalian presentasikan hasil diskusi kalian. Sudah paham cara pengerjaannya nak? Sudah, Bu. Iya. Semangat nak. Masih semangat? Masih, Bu. Kenapa suaranya cuma 1-2 orang? Coba. Biar semangat. Semuanya perhatikan Ibu. Silakan nak perhatikan Ibu semuanya. Kita buat dulu tepuk semangat. Iya, Bu. Lanjut nak. Ya, ikuti Ibu. Semuanya tangannya diangkat ke atas nak. Iya. Tepuk semangat. Ma. Semangat. Semangat. Semangat pagi. Nah, bisa kan nak? Bisa, coba Bu. sama-sama. Coba sama-sama kita semuanya. 1, 2, 3. Tepuk Tepuk semangat. 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 Semangat Pagi. pagi. Ya. Tepuk tangan semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya semangat. Nah, sekarang berikutnya Ibu bagikan tugas diskusinya ya nak. Inilah dia. Abang Li tulis nanti apa, Bu? Sudah selesai nak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Iya. Kalau sudah selesai, sebelum dikumpulkan, silakan dipresentasikan hasil diskusi kalian di kelompoknya masing-masing.
Coba presentasikan dulu kelompok 1. Di kelompok 1 tadi, Ibu sudah beri soal. Sebutkan dalil yang menyatakan sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Coba Ahmad Faisal, silakan presentasikan dari kelompok 1, nak. Ya Bu, dalilnya terdapat dalam Quran surah Al-Ankabut yang berbunyi Inna sholata tanha ahnil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ya, Itu betul. aja Bu. Dalilnya terdapat dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ya, beri tepuk tangan nak untuk kelompok 1. Kemudian silakan presentasikan hasil diskusi kelompok 2. Tadi di kelompok 2 Ibu sudah beri soalnya. Sholat yang bagaimanakah yang dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar? Silakan kelompok 2. Eni Robianti. Ya Bu, sholat yang dapat mencegah kemungkaran adalah sholat yang dilakukan dengan khusyuk. Akan membentuk pribadi yang mencegah seseorang muslim dari perbuatan buruk, Bu. Iya, bagus. Sholat yang dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar adalah sholat yang khusyuk. Bagaimana rupanya nak sholat yang khusyuk itu? Sholat yang khusyuk itu adalah sholat di mana kalau kamu mengerjakan sholat, kamu berada dalam situasi seolah-olah kamu melihat Allah. Atau sebaliknya, seolah-olah kamu merasa Allah itu melihat kamu. Disitulah kunci khusyuk tadi. Nah, jadi kalau sholat yang khusyuk, rukunnya pas, syaratnya pas, insya Allah sholatnya itulah yang bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Berikutnya, hasil kita mikrofonnya dari ditutup, Bu. kelompok 3. Ya, di sana tadi Ibu sudah memberikan soal. Mengapa sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar? Jadi silakan kelompok 3. Nur Hamidah. Mencegah perbuatan keji dan mungkar karena ibadah itu berisi muatan muraqabah kepada Allah dan rasa ingin mendekatkan diri kepada Allah. Inilah yang membuat orang yang melakukan sholat merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu mengetahui apa yang mereka lakukan sehingga mereka enggan melakukan kemaksiatan. Merasa kita diawasi, Bu. Iya, bagus. Terima kasih untuk dari kelompok 3. Di sana sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar karena pada hakikatnya sholat itu adalah ibadah yang muraqabah. Muraqabah itu artinya dekat. Kita merasa diri kita dekat dengan Allah. Dengan kita merasa dekat, maka timbullah rasa di hati takut untuk berbuat perbuatan yang keji dan mungkar. Jadi dengan rasa dekat itulah sendiri yang membentengi kita untuk tidak berbuat keji dan mungkar. Jadi Ibu rasa semuanya sudah paham tentang sholat. Berikut kita lihat hikmah sholat ya nak. Yang pertama, mendidik disiplin dan menghargai waktu. Kemudian menjadikan hati lebih tenang. Kemudian menyadarkan manusia tentang hakikatnya yang merupakan hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sholat dapat menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Dan yang terakhir, sholat dapat menjauhkan diri kita dari sifat sombong. Jadi itulah materi yang pertama tentang sholat. Kemudian yang berikut tentang zikir. Iya. Semuanya sudah tahu zikir kan nak? Ibu yakin kalian semuanya sudah tahu berzikir. Karena ini bukan materi yang susah. Ini sudah terbiasa ya nak? Coba dulu anak ibu sebutkan apa itu makna zikir. Silakan. Sholah. Khairul sholah. Ya, khairul sholah. Ada nak? Ada Bu. Ya, coba nak apa itu makna zikir nak?
Zikir secara bahasa artinya mengingat atau menyebut, sedangkan pada istilah biasa disebut dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan maksud untuk meningkatkan diri kepadanya. Iya, zikir adalah mengingat atau menyebut, atau menurut istilahnya, zikir adalah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan maksud untuk mendekatkan diri kepadanya. Bagaimanakah cara kita berzikir, ya, Nak? Nah, kita lihat di sini Ibu tampilkan bagaimana cara kita berzikir. Cara berzikir itu ada 3, ya, Nak. Yang pertama, zikir dengan hati. Apa itu zikir dengan hati? Zikir dengan hati adalah zikir yang dilakukan dengan cara bertafakur dan merenungkan ciptaan Allah sehingga timbul di dalam pikiran kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan zat yang maha kuasa. Jadi dengan kita merenungkan, kita bertafakur di dalam hati. Nah, contohnya misalnya kita melihat ciptaan Allah. Misalnya kita lagi jalan-jalan ke pantai. Kamu lihat pemandangan pantai yang sangat indah. Nah, di dalam hatimu kamu ingat, oh ini sesungguhnya Allah sangat kuasa telah menciptakan pantai yang begitu indahnya. Maka itu termasuk contoh zikir di dalam hati. Dengan sendirinya kita merasa takjub dengan ciptaan Allah. Maka kita mengucapkan subhanallah. Kemudian, Nak, zikir yang kedua adalah zikir dengan lisan. Zikir dengan lisan yang dilakukan dengan cara mengucapkan lapas-lapas yang di dalamnya terkandung asma Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad. Apa sajakah lapas zikir? Lapas zikir misalnya, Nak, tasbih. Kalau Ibu sebutkan tasbih, apa dibaca? Subhanallah. Kemudian yang kedua, tahmid. Kalau Ibu sebutkan tahmid, apa dibaca, Nak? Alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, takbir. Kalau Ibu sebut takbir, apa yang dibaca, Nak? Allahu Akbar. Kemudian yang berikut, tahlil. Kalau Ibu sebut tahlil, apa yang dibaca, Nak? La ilaha illallah. Jadi semuanya itu zikir dengan ucapan. Itu semuanya diucapkan, biasanya dilapaskan setelah kita sholat sebanyak 33 kali. Nah, di sini ada Rasulullah bersabda. Nah, bisa kalian lihat, Nak, di layar. Hitunglah zikir itu dengan ruas-ruas jari. Karena sesungguhnya ruas-ruas jari itu akan ditanya dan akan dijadikan dapat berbicara pada hari kiamat. Jadi di sana kita dianjurkan untuk berzikir dengan menggunakan ruas jari. Ini jari kita ini, Nak. Kalau kita hitung semuanya berjumlah 33. Coba semuanya silakan angkat tangannya ke atas. Nah, kita praktekkan betul nggak 33? Nah, begitu besarnya Allah yang telah menciptakan ruas jari ini sebanyak 33. Ya, kita hitung, Nak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Lengkap semuanya ada 33. Maka dianjurkan kita berzikir dengan menggunakan ruas jari. Nanti yang menjadi saksi. Nah, Ibu harap semuanya sudah paham bagaimana tentang berzikir dengan ucapan. Kemudian yang ketiga adalah zikir dengan perbuatan. Bagaimanakah zikir dengan perbuatan? Nah, buktikanlah bahwasannya kita itu selalu mengingat Allah. Maka lakukanlah perbuatan-perbuatan yang diridhoi Allah. Biasa berlaku baik. Berlaku perbuatan yang diridhoi Allah. Contohnya misalnya kita jujur, kemudian tolong menolong. Jadi itu juga merupakan contoh berzikir dengan perbuatan. Nah, sampai sini sudah paham semuanya, Nak? Insya Allah, Bu. Iya, alhamdulillah untuk materi hari ini semuanya sudah paham.
untuk membuktikan bahwasanya kalian sudah paham tentang materi yang Ibu berikan, nah sekarang Ibu kasih dulu pertanyaan. Tolong nanti dijawab. Ini tentang evaluasi bagaimana kemampuan kalian menerima pembelajaran pada hari ini. Ya, soal yang pertama. Apakah kamu sudah melaksanakan sholat tepat waktu? Sudah, Nak? Sudah. Sudah, Bu. Iya. Udah, Bu. Alhamdulillah. Belum, Bu. Saya belum, Bu. Oh, tolong Nak, mulai besok dirubah. Di situ datang waktu sholat, maka langsung. Jangan dilalai-lalaikan ya Nak, karena waktu yang terbaik dalam melaksanakan sholat adalah waktu ketika baru datangnya sholat. Jangan dilalaikan ya Nak ya, Nur Hamidah. Iya, Bu. Kemudian yang kedua, apakah kamu selalu melaksanakan sholat sunnah di rumah Nak? Insya Allah. Sebagian ada yang sudah, sebagian ada yang belum. Apa contohnya misalnya sholat sunnah Nak? Sholat duha misalnya ya kan ya? Duha, Bu. Iya. Sholat sebelum fardu. Iya, Sholat. sholat sunnah qabliyah dan sholat sunnah ba'diyah. Tahajud. Iya. Kemudian berikutnya, apakah keluargamu itu selalu melaksanakan sholat? Sebahagian, Bu. Sebagian, Bu. Ada yang tidak, Bu. Iya, di sini Ibu mengajarkan kalian untuk selalu melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, kalau misalnya di rumah kalian tidak semua anggota keluarga melaksanakan sholat, Ibu harap kalian bisa menjadi motivasi, pendorong, mengajak keluarga bagaimana untuk bisa semuanya melaksanakan sholat. Itulah nanti satu bukti bahwasanya kalian memahami materi Ibu ini, ya Nak. Kemudian, apakah berdasarkan hukum ataupun ketentuan-ketentuan yang Ibu jelaskan tadi, apakah orang yang sakit itu boleh meninggalkan sholat, Nak? Tidak, Bu. Iya. Meskipun sakit, kita tidak boleh meninggalkan sholat. Karena Allah memberi keringanan, ruksa namanya. Kalau tidak sanggup berdiri, boleh sambil berbaring. Banyak keringanan-keringanan dikasih Allah. Itu artinya kita tidak boleh meninggalkan sholat, terutama sholat wajib maksudnya ya Nak. Nah, kemudian berikut. Apakah anak balita itu sudah wajib sholat? Belum, Bu. Kenapa anak balita nggak wajib sholat? Belum akil balik. Akil balik. Iya, betul. Belum akil balik. Jadi dia belum memenuhi syarat sholat. Belum memenuhi syarat untuk wajib sholat. Nah, kemudian, apakah kamu berzikir terus-menerus sehari-harinya, Nak? Tidak, Bu. Tolong Saya anak tidak bisa dibiasakan. bersikir, Bu. Nggak tahu aku apa yang mau kusikirkan, Bu. Itulah tadi udah Ibu jelaskan ya, Nak. Semuanya berjumlah 33. Ucapkanlah tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Nah, kalau cara menghitungnya nggak pandai, bisa pakai ruas jari seperti yang Ibu terangkan tadi ya, Nur Hamidah. Silakan diterapkan, Nak. Kemudian, hal yang terakhir, apakah orang yang berzikir terus-menerus itu jadi waliullah? Menurut kalian seperti itu? Ada orang yang terus-menerus berzikir, apakah itu termasuk waliullah? Iya, Bu. Bagaimana, Nak? Tidak, Bu. Misalnya soalnya begini. Tidak, Bu. Ya, kalau dia meskipun dia terus-menerus berzikir, dia tidak termasuk waliullah. Dia hanya orang Kemudian, yang beriman dan bertakwa, Bu. oh ya betul. Kemudian Nak, bolehkah orang yang berzikir itu disebut sebagai orang alim? Karena dia selalu berzikir, terus disebut dia orang alim. Tidak juga, Bu. Iya, Bu. Iya. Jadi
Orang yang terus-menerus berzikir tidak disebut orang alim. Kalau dia berzikir karena ingin dipuji orang, itu adalah konsep ibadah yang salah. Seharusnya kita beribadah itu semata-mata hanya ingin Karena mengatakan, Allah ya Subhanahu Allah, wa bukan ta'ala. karena ingin dipuji orang, bukan Iya, karena ingin Bu. disebut sebagai orang alim. Iya, Bu. Iya. Ibu harap semuanya sudah bisa memahami materi Ibu pada pagi hari ini. Sudah paham kan, Nak? Insya Udah, Bu. Allah. Bu, Faisal tidur, Bu. Faisal tidur, Bu. Ah, siapa yang tidur itu? Faisal. Ahmad Faisal. Tidur. Ya Bu, mau istirahat saya Bu, gak beli itu Bu. Coba dulu berdiri dulu Ahmad Faisal. Ya Bu. Iya. Karena kamu tertidur, coba kamu buat dulu bagaimana biar semangat. Coba praktekkan dulu seperti yang Ibu ajarkan tadi, bagaimana tepuk semangat. Ayo Faisal. Ya, angkat tangannya. Tepuk semangat. Tak, tak, tak. Semangat. Ya. Semangat. Semangat. Iya. Masih ngantuk lagi Faisal? Enggak lagi, Mendingan Pak. Bu. Enggak lagi kan? Ya, mudah-mudahan dengan materi pembelajaran Ibu hari ini semuanya bisa dipahami dan bisa diterapkan, diimplementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hari Bu. Ya, Ibu sudahilah pertemuan hari ini. Ibu akhirilah dengan salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.